Selamat pagi saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang memelihara kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur bahwa pada pagi hari ini kami dalam keadaan sehat. Dan sebelum melakukan aktivitas kami sehari-hari, kami ingin merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu supaya firman yang akan kami dengar dan kami renungkan bisa kami pahami, bisa kami mengerti, dan kami bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah hanya Tuhanlah yang menyertai hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bulan ini masih dalam situasi memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, ya, yang sudah beberapa bulan yang lalu kita sudah mempersiapkannya. Ya, biasanya dengan segala persiapan bermacam-macam yang membuat kita suasana menjadi lebih dari biasanya. Saudara sekalian, pada saat merayakan Natal, kita bisa melihat ya pada anak-anak. Pada saat kita sedang menghadiri Natal, sekolah minggu contohnya, kita melihat betapa bahagia dan sukacitanya anak-anak kita. Ya, mereka bisa menampilkan kepandaiannya pada saat mereka ikut meramaikan dengan pentas tarinya, ya, bernyanyinya, dan apapun mereka berusaha untuk tampil sebaik-baiknya. Anak-anak sangat sukacita sekali. Kita bisa melihat dari wajah-wajah mereka yang ceria, ya, apalagi saat anak-anak mendapatkan hadiah atau kado Natal, ya, yang mereka ikuti dari bermacam-macam kuis atau semacamnya. Semua anak terlihat gembira dalam menyambut Natal, ya, apalagi kalau mereka tampil beda dari biasanya. Mereka menggunakan gaun atau pakaian yang baru yang sudah disiapkan oleh orang tuanya, oleh ibunya, ya. Kemudian mereka juga sangat bersukacita sekali. Mereka bersemangat lebih dari hari-hari yang sebelum mereka merayakan. Jadi terlihat sekali dari raut wajah anak-anak kita. Namun pernahkah kita memahami makna sesungguhnya kelahiran Kristus? Apakah Natal hanya sekedar acara bergembira, bersukaria, makan makanan yang enak, kemudian kita saling berpelukan, saling bersalaman satu dengan yang lain, ya, sambil mengucapkan selamat Natal. Dan dengan tampilan mereka atau tampilan kita yang tidak biasanya, ya, kita akan merasa sukacita dan merasa gembira karena yang kita persiapkan serba baru, ya.
segala-galanya, mulai dari penampilan yang dari segi pakaian, dandanan, atau yang lainnya. Pokoknya kita melihatnya penuh sukacita dan penuh senyum ya dari wajah-wajah mereka. Di sini pertanyaannya, boleh apa enggak semacam ini kita lakukan? Boleh-boleh saja, karena kan memang menyambut kelahiran Yesus itu kita memang harus tampil beda. Tetapi yang terpenting tampilan kita yang penuh dengan sukacita dan yang tidak pernah kita lakukan itu harus kita sertai dengan kerendahan hati, itu yang penting. Jadi bukan semata-mata tujuan kita adalah untuk pamer, tetapi untuk untuk Tuhan yang kita lakukan ya. Jadi tampil beda disertai dengan kerendahan hati kita. Untuk mengiringi ya paparan tadi, marilah kita menyiapkan Alkitab kita dengan membuka Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Ayat ini mungkin hampir semua orang percaya, orang Kristen hafal ya, Yohanes 3 ayat 16 ini ya. Bahkan anak-anak juga sudah banyak yang hafal. Tapi mari kita baca bersama-sama. Yohanes 3 ayat 16 sampai 17 saya membacanya ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ayat 16 tadi sudah kita baca, karena begitu besar ya, begitu besar apanya ya, begitu besar kasih Allah akan dunia ini ya. Akan dunia ini berarti dunia yang kita tempat tinggalin ini ya. Semuanya, dunia berarti mencakup keseluruhannya. Ayat ini merupakan ungkapan isi hati dan tujuan Allah ya. Tujuan Allah mengasihi kita, yaitu kasih Allah. Jadi kasih Allah ini luas, cukup luas ya, karena dunia berarti melingkup seluruh dunia ini ya. Jadi sangat luas ya, untuk menjangkau semua orang di dunia ini. Kemudian karunia Allah. Allah mengaruniakan anaknya sebagai kurban penghapus dosa di atas kayu salib. Nah, pendamaian yang dilakukan oleh Allah ya, supaya manusia yang jatuh dalam dosa tadi mengalami kedamaian, mengalir dari hati Allah sendiri yang penuh kasih. Kemudian percaya, tadi disebutkan supaya yang percaya tidak binasa ya. Jadi percaya dalam bahasa Yunaninya pisteo. Ini mengandung 3 unsur utama, yaitu keyakinan. Keyakinan yang bagaimana? Keyakinan yang kokoh bahwa Yesus adalah anak Allah,
satu-satunya juru selamat kita. Kemudian yang kedua, persekutuan yang menyangkal diri dan ketaatan kita kepada Yesus Kristus. Jadi tidak hanya percaya, hanya sekedar bilang percaya, tetapi harus disertai dengan penyangkalan diri. Berarti untuk menjadi percaya kepada Yesus Kristus harus berani menyangkal diri. Ditambah lagi berani mau memikul salib Tuhan. Artinya di sini kita nanti harus mementingkan Tuhan, karena kita sudah mengaku percaya tadi, ya. Berikutnya, barang siapa yang percaya tidak binasa. Binasa di sini merupakan kata yang sering dilupakan oleh kita. Jadi binasa tidak menunjuk pada kematian jasmani, tetapi hukuman kekal yang begitu mengerikan, ya, binasa, ya. Hal ini bisa, mari kita buka dalam Matius 10 ayat 28. Matius 10 ayat 28. Sebentar, Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Kemudian memperoleh hidup yang kekal. Hidup kekal adalah karunia yang diberikan Allah, yang dianugerahkan Allah pada kita pada saat kita dilahirkan kembali atau mengalami kehidupan baru. Hidup yang berubah, ya. Hidup kita yang lama, yang jauh dari kehendak Tuhan, ya, sudah menjadi hidup yang sudah diperbarui, sudah hidup baru. Kemudian kekal, akan memberi kehidupan yang kekal. Kekal bukan saja mengacu pada keabadian, tetapi juga pada kualitas kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan yang membebaskan kita dari kuasa dosa, dari iblis, ya. Kita harus menjauhkan kehidupan, ya, yang bisa menjatuhkan kita, ya, atas perlakuan iblis, ya. Iblis yang meninggalkan, yang membuat kita terjerumus dalam kehidupan duniawi, ya. Nah, jadi di dalam diri kita ini, ya, kalau kita dekat dengan Tuhan, tidak hanya sekedar dekat, tetapi mengenal Allah, ya, dalam diri Tuhan Yesus Kristus, ya. Karena yang Yesus itu, ya, Tuhan Yesus itu sangat penting dalam hidup kita orang yang sudah percaya, ya. Karena melalui Yesus kita diperdamaikan, ya, menjadi damai dengan ajaran-ajarannya, ya, dengan pengharapan hidup kita dan keteladanannya yang sudah kita bisa melihatnya dan mengalaminya,
ya. Keteladanan Tuhan Yesus yang tidak ada duanya. Dia yang menolong kita, mengubah kehidupan kita untuk menghadapi tantangan-tantangan, ya, dalam hiruk pikuknya kehidupan dunia yang serba menjanjikan, ya. Nah, dengan percaya dan mengenal Yesus Kristus, ya, kita harus tetap maju terus dalam iman kita, ya. Iman kita harus tetap kita jaga, kita pupuk, ya. Karena kalau kita lupa, ya, iman kita bisa berubah, ya. Jadi sewaktu kita menjalankan perjalanan hidup kita di dunia ini, ya, kita harus memupuk iman kita dengan berbagai macam kegiatan kerohanian, ya, dimanapun kita berada, baik di gereja, lingkungan tempat kerja kita, lingkungan di sekitar rumah kita, ya. Dan bila kita sadar bahwa perbuatan kita tidak berkenan atau menyimpang dari jalan Tuhan, marilah kita kembali kepadanya, ya, dengan mendekatkan hidup kita kepada Tuhan. Jadi kita bisa menikmati makna Natal, kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini, ya, yaitu untuk mendapatkan kehidupan yang kekal, ya, kehidupan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, ya. Tuhan sudah merendahkan diri, ya, untuk manusia yang berdosa, ya, melalui kelahirannya yang sangat sederhana, ya, dan semuanya itu ia lakukan demi menjalin lagi hubungan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Hubungan manusia dengan Tuhan yang sudah terputus karena dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Dan janji Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa itu sudah dijanjikan pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, ya. Allah sudah berjanji akan menolong manusia, mempersatukan manusia kembali dengan Tuhan, ya. Janji tentang keselamatan itu sudah ada dalam perjanjian lama, dan sekarang janji itu sudah digenapi dengan kehadiran Yesus Kristus yang setiap tahunnya kita merayakannya sebagai hari Natal. Jadi sambutlah Tuhan Yesus dalam perayaan Natal ini dengan sukacita disertai dengan kerendahan hati dan pelayanan yang tulus. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya menjadikan berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami sungguh-sungguh merasakan sukacita, kedamaian dari Tuhan atas penebusan Tuhan atas dosa-dosa kami manusia. Biarlah kami hidup sukacita dan penuh kerendahan hati dalam kehidupan sehari-hari. Ampunkanlah ya Tuhan akan segala dosa yang kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.